Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kalian tentunya pernah mengidolakan seseorang, bukan? Apakah itu pemain bola, artis, atlet, ataupun yang lainnya. Tapi tunggu dulu, mengidolakan Rasul jauh lebih baik. Siapa yang mengidolakan Rasul akan bersamanya nanti di dalam surga. Salah satu Rasul idola kita itu adalah Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana sih kemuliaan akhlak dari Nabi Hud alaihissalam? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari tonton dan simak video pembelajaran berikut ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 1 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 1 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima dengan judul Cinta Nabi dan Rasul. Adapun submateri pembelajarannya adalah kisah teladan Nabi Hud alaihissalam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami serta bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam, dan juga bisa mencontoh keteladanan Nabi Hud alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, baiklah kita langsung masuk ke materi pembelajarannya. Nabi Hud alaihissalam merupakan Rasul yang keempat dari 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Nabi Hud alaihissalam merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah kepada kaum Ad, yakni salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang menyebar dan bermukim di daerah yang terletak antara Yaman dan Yordania.
Mereka dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebidang wilayah yang sangat subur dengan berbagai tanaman. Mereka bahkan dapat bercocok tanam dan membuat perkebunan sendiri, sehingga mereka memperoleh hasil pertanian dan perkebunan yang sangat melimpah. Kaum Ad memiliki tubuh tinggi besar, kekar, kuat, dan berumur panjang. Mereka memiliki peradaban yang maju karena telah mampu mengolah pertanian. Bahkan tanah yang mereka olah dapat dijadikan pahatan-pahatan untuk dijadikan bangunan yang megah dan indah. Hal tersebut menjadikan kaum Ad bersifat sombong atas bangsa-bangsa lainnya. Pada awalnya, kaum Ad merupakan kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, mereka mulai membuat patung tokoh-tokoh yang mereka hormati. Lama-kelamaan, mereka pun meninggalkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai membuat patung-patung berhala untuk disembah. Nabi Hud alaihissalam diutus di tengah-tengah kaum tersebut. Nabi Hud alaihissalam berasal dari keturunan yang soleh dan tidak terpengaruh oleh kemaksiatan. Beliau bersikap santun dan berbudi luhur, serta tidak mudah marah. Setelah diangkat menjadi rasul, beliau berpesan kepada seluruh kaumnya untuk berhenti menyembah berhala dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kaum Ad mengatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah orang gila karena telah mengutuk berhala sesembahan mereka. Berulang kali Nabi Hud alaihissalam mencoba untuk mendakwahi mereka, namun berkali-kali pula mereka menolaknya. Pada suatu ketika, wilayah kaum Ad dilanda kemarau panjang selama beberapa tahun. Hal tersebut mengakibatkan kekeringan dan kelaparan di mana-mana, sehingga banyak hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mati akibat kekurangan air dan makanan. Nabi Hud alaihissalam pun menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada siapa saja yang menyekutukannya. Kaum Ad pun menjadi bosan dengan seruan Nabi Hud alaihissalam. Mereka semakin berani hingga menentang Nabi Hud alaihissalam untuk mendatangkan azab yang pernah dikatakannya saat menyampaikan dakwah. Nabi Hud alaihissalam berkata, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran yang artinya, dan Tuhanku akan mengganti kaum dengan kaum yang kamu tidak dapat berbuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Hud ayat yang kelima. Nabi Hud alaihissalam terus berdakwah kepada kaumnya untuk segera memohon ampun dan bertaubat. Namun kaum Ad tidak mau mengikutinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan supaya Nabi Hud alaihissalam meninggalkan daerah Ahqaf tersebut bersama beberapa pengikutnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mendatangkan azab bagi kaum Ad. Nabi Hud alaihissalam pun taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langit menjadi gelap dan sayup-sayup terdengar angin bertiup kencang dan udara terasa dingin. Kaum Ad mengira bahwa sesembahan mereka akan menurunkan hujan bagi mereka. Mereka begitu senang menyambut keadaan tersebut karena dapat mengairi lahan mereka yang selama ini kekeringan. Hujan itu ternyata tak kunjung datang. Justru angin yang dari awal bertiup
menjadi semakin kencang. Ternyata angin itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bencana angin kencang tersebut berlangsung selama 7 malam dan 8 hari, yang mengakibatkan seluruh kaum Ad yang berada di wilayah Al-Ahqaf binasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-7. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya yang selalu taat beribadah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala terselamatkan setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera menyingkir dari Al-Ahqaf. Nabi Hud alaihissalam kemudian bermukim di daerah Hadramaut. Beliau hidup tenang dan damai di sana bersama pengikutnya hingga wafat. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil beberapa hikmah atau beberapa keteladanan. Yang pertama, kemampuan yang kita miliki janganlah menjadikan diri kita bersifat sombong, karena kesombongan yang kita perlihatkan akan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus senantiasa bersikap santun dan berbudi luhur, meskipun kita berhadapan dengan orang-orang yang kasar kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, karena apa yang disampaikannya merupakan jalan keselamatan bagi kita. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan ceritakan kembali kisah Nabi Hud alaihissalam dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian kirimkan cerita tersebut kepada bapak dan ibu gurunya. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikianlah video pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Semoga dengan menyimak kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam, serta menunjukkan sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan juga tanda loncengnya, supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari video yang terbaru. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.